pembelajaran matematika, di mana di sini kami menjadi kelompok 6 yang diampu oleh Ibu Anissa Syafia. Jadi pertama-tama kami mau memperkenalkan diri kami dulu. Jadi kami terdiri dari 2 orang, yaitu Ulia Dan saya Dwi. Iya, saya adalah Ulia Miamah dengan tim 2257111 dan teman saya. Dan saya Jibita Fadila, NIM 2257104. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai model pembelajaran kooperatif, di mana ada 4 hal yang akan kami jelaskan di sini. Yang pertama mengenai pengertian, yaitu menurut para ahli yang kemudian akan kami simpulkan. Kemudian yang kedua ada unsur-unsur penting dari model pembelajaran kooperatif. Yang ketiga ada tipe-tipe, yaitu akan dijelaskan bahwa 8 bentuk model pembelajaran kooperatif. Dan kemudian kelebihan dan kekurangan dan berbagai pertimbangan. Yang pertama, pengertian model pembelajaran kooperatif. Apa sih model pembelajaran kooperatif itu? Merupakan salah satu pembelajaran efektif dengan cara membentuk kelompok-kelompok kecil untuk saling bekerja sama, berinteraksi, dan bertukar pikiran dalam proses belajar. Dalam pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran. Yang kedua yaitu tentang unsur-unsur pembelajaran kooperatif. Jadi di sini ada 5 unsur penting di model pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu saling ketergantungan positif antar anggota kelompok, yaitu adanya interaksi promotif yang memungkinkan sesama siswa saling memberikan motivasi untuk meraih hasil belajar yang optimal. Yang kedua, ada tanggung jawab perorangan, yaitu untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran secara individual. Kemudian adanya interaksi tatap muka, yaitu yang menuntut para siswa dalam kelompok dapat saling bertatap muka sehingga mereka dapat melakukan dialog, tidak hanya dengan guru, tetapi juga antara sesama siswa. Dan selanjutnya ada komunikasi antar anggota kelompok, yaitu mengedepankan keterampilan sosial dalam berinteraksi dengan anggota lain. Dan yang terakhir ada evaluasi peserta kelompok, yaitu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi atau menganalisis kesalahan-kesalahan yang belum maksimal dalam kelompok dan dalam proses kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka. Jadi yang ketiga ada tipe-tipe pembelajaran kooperatif, ada 8 jenis. Yang pertama ada STED, yaitu Student Teams Achievement Division. Yaitu, dalam model pembelajaran kooperatif tipe STED, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang secara acak. Dan setiap kelompok menggunakan lembar kerja akademik dan saling membantu untuk menguasai materi melalui tanya jawab atau diskusi kelompok. Yang kedua, ada metode Jigsaw. Dalam metode Jigsaw ini, guru akan membagi siswa dalam satu kelas itu menjadi beberapa kelompok kan. Nah, itu menjadi kelompok pertama. Kemudian setelah dibagi kelompok, guru akan memberikan materi di setiap kelompok dan anggota dalam kelompok itu harus memahami materi yang diberikan guru tadi. Setelah mereka paham, kemudian mereka akan diacak misalkan dari kelompok 1, anggota kelompok 1 akan masuk ke kelompok 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian setelah diacak, kelompok yang baru terbentuk ini adalah kelompok Jigsaw. Ini dinamakan kelompok Jigsaw. Kemudian mereka akan bertukar pikiran mengenai materi yang dijelaskan pada kelompok awal tadi. Lanjut. Yang ketiga yaitu Group Investigation atau GE, Yaitu merupakan salah satu bentuk metode yang menekankan pada partisipasi atau aktivitas peserta didik untuk mencari sendiri materi. Pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan tersedia, misalnya dari buku pelajaran ataupun dari internet. Nah, metode ini sangat familiar kita temui di dunia perkuliahan, di mana dosen akan hanya memberikan silabus atau materi, kemudian siswa akan mencari materi tersebut di berbagai sumber, kemudian mempresentasikannya di depan kelas. Gitu. Yang keempat ada Trinity Programming atau TGT. Dalam sistem pembelajaran ini, guru akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Kemudian guru akan menentukan salah satu game edukasi berkaitan dengan tema yang akan dipelajari. Kemudian kelompok yang menang atau kelompok yang bisa memecahkan game tersebut akan diberikan poin. Nah, gitu. Yaitu
pembelajaran ini, kelompok yang sudah dibagi oleh guru akan diberikan materi. Kemudian setelah mereka semua memahami materinya, guru akan membagi anggota-anggota dalam kelompok tersebut menjadi berpasangan. Jadi dalam kelompok tersebut anggota kelompok tersebut itu harus 4 atau 6 dan seterusnya, menjadi 2 orang. Kemudian 2 orang ini akan berdiskusi mengenai materi atau soal yang diberikan di awal. Yang keenam yaitu ada number hit together, yaitu model pembelajaran di mana setiap kelompok itu akan di-numbered atau diberi nomor. Kemudian guru akan memberikan pertanyaan atau materi sesuai dengan nomor yang dimiliki oleh setiap kelompok. Kemudian kelompok akan mendiskusikan materi tersebut. Dan mereka harus memastikan bahwa setiap anggota kelompok dapat memahami materi tersebut. Selanjutnya yang ketujuh ada make a match, yaitu membuat permainan. Jadi di sini guru akan memberikan sebuah kartu. Kartu di sini ada 2 jenis, yaitu kartu soal dan kartu pertanyaan. Kemudian siswa akan mengambil kartu tersebut secara acak, yaitu mau soal, mau jawaban, dia acak ngambilnya. Kemudian guru akan memerintahkan siswa untuk mencocokkan antara soal dan jawaban tadi. Jadi mereka harus menemukan pasangannya dalam kelas tersebut. Kemudian akan diberi batas waktu dan kelompok atau pasangan yang berhasil menemukan pasangan dari soal jawaban tadi akan diberikan poin. Gitu. Selanjutnya yang ke-8 yaitu rotating creating, yaitu pembentukan kelompok oleh guru secara acak yang terdiri dari 3 orang, dan 3 orang itu diberi simbol 0, 1, dan 2. Yaitu setelah terbentuknya kelompok, guru memberikan bahan diskusi untuk dipecahkan oleh kelompok atau trio tersebut. Dan selanjutnya, berdasarkan waktu, siswa yang memiliki simbol 1 berpindah searah jarum jam, dan simbol nomor 2 berlawanan jarum jam, sedangkan nomor 0 tetap di tempat. Guru memberikan pertanyaan baru atau bahan diskusi baru untuk didiskusikan oleh trio baru tersebut dan ditambahkan lagi jika kesulitan soal. Dan penyajian hasil diskusi oleh kelompok setelah perputaran kelompok kembali terjadi, yakni siswa dengan simbol 1 dan 2 kembali bertukar-tukar. Jadi dari kesemua model pembelajaran tadi kita dapat menemukan 2 hal, yaitu kelebihan dan kekurangan dari tipe-tipe pembelajaran tadi. Yang pertama yaitu ada kelebihan. Yang pertama bisa menambah kepercayaan kemampuan berpikir, mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan, membantu siswa untuk menghargai orang lain, memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dan belajar, meningkatkan prestasi akademik siswa, mengembangkan rasa harga diri, hubungan interpersonal yang positif, mengembangkan keterampilan dan sikap positif terhadap sekolah, meningkatkan kemampuan siswa untuk mengelola informasi, meningkatkan motivasi dan memberikan rasa berpikir, mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan pemahaman sendiri, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Selanjutnya itu ada disadvantages atau kekurangan dari model pembelajaran kooperatif ini. Yang pertama, ada guru harus mempersiapkan pelajaran secara matang. Di samping itu memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Yang kedua, agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup dan memadai. Yang ketiga, selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang dibahas meluas sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, saat diskusi terkadang didominasi seseorang, hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. Yang kelima, bisa menjadi tempat mengobrol atau gosip. Hal ini terjadi jika anggota kelompok tidak mempunyai kedisiplinan dalam belajar, seperti datang terlambat,